إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Baik, kitab apa kaitannya dengan jamak? Kitab artinya buku, kata beliau. Sahih, buku. Baik, apa kaitannya dengan makna jamak? Apakah buku itu merupakan kumpulan sesuatu? Nah, kumpulan sesuatu pembahasan. Kalau buku fikih, kumpulan pembahasan fikih. Nah, wa tauhid yanqasim ila qismain. Anta udhkurhuma. Tauhid yanqasim ila qismain, terbagi dua. Tauhid apa dan tauhid apa? Jadi tiga kalau untuk membaginya seperti itu. Dari sisi terbagi tiga, dari sisi lain terbagi dua. Yang ditanyakan yang terbagi dua. Kalau terbagi tiga sudah ma'ruf, rububiyah, uluhiyah, wa asma wa sifat. Baik. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhid alladzi da'at ilaihi ar-rusul yanqasim ila qismain. Ma huma? Tauhid ma'rifah wal itsbat, wa tauhid at-talab wal qasd. Barakallahu fikum. كتبتم الواجب طبعا. طلاب المجتهدون يكتبون الواجب إن شاء الله. طيب، نقرأ الآن الآية التي كتبتموها. النوع الأول إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. توحيد في المعرفة والإثبات. في المعرفة والإثبات. وقد أفصح القرآن جد الأفصح كما في سورة الحديد، في أول سورة الحديد. جمعنا Ada lagi ayat yang lain di awal surat Al-Hadid yang berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, af'alullah. Hah? Iqra. Hah? Ayatnya dong. Jayyid. Huwal awwalu. Teruskan.
Jayid, itu yang dimaksud. Ya. Walaupun sabahalillah ma fis samawati wal ardh juga ada di akhirnya, wal azizul hakim. Tetapi yang dimaksud oleh beliau di awal surat Al-Hadid adalah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini berita tentang apa? Tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti tauhid apa ini? Fil ma'rifah wal isbat. Kama fi awal surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Baik, bos. Akhir awal surat Taha. Yang mana? Anta. Kembali. Ar-Rahman. Kasih alif lam. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jayid. Naam. Allah yabarik fiik. Itu juga tentang Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak ada perintah, enggak ada larangan, adanya berita bahwa Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy, maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Wa akhirul hasyr sudah dibacakan kemarin. Anta. Iqra. Akhir surah Al-Hasyr. Ayat-ayat tersebut. Yani, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu semua tentang nama-nama Allah yang terkandung dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tauhid fil ma'rifati wal itsbat. Wa awwalu Ali Imran, anta. Yang mana? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan kemudian dia beristiwa di atas arasnya. Itu juga sama menghabarkan bahwa Allah yang menciptakan. Allah Rabbul Alamin. Berarti tauhid rububiyah yang terkandung dalam tauhid al-ma'rifah atau fil ma'rifah wal isbat. Atau istilah lainnya apa? Tauhidul ilmi al-khabari. Pokoknya sifatnya khabar, berita-berita tentang Allah. Tauhidul ilmi al-khabari. Tapi surat Al-Ikhlas ini sudah dibacakan kemarin. An-naw' tsani, kita pindah kepada tauhid yang jenis kedua, yaitu tauhid fi talab wal qasd. Ma tadammanathu surat Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah kita bacakan. Wa qul ta'ala Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum. Ini juga sudah kita baca kemarin, bahwa semuanya konsekuensinya adalah beribadah hanya kepada Allah, menunjukkan ibadah hanya untuk Allah. Baik, juga wa awwalu surati tanzilil kitab. Iqra anta. Awal surat tanzilil kitab. Harusnya enggak nanya sekarang. PR itu berarti sudah dikerjakan kan? Nanya sekarang terlambat. Oh ternyata bukan ya. Berarti belum nulis. Baik. Yang kamu tulis apa? Mana itunya? Ayat yang dimaksud. Nah. Allahu alladzi khalaqa as-samawati wal ard. Tauhid ma'rifah wal itsbat, tauhid al-ilm al-khabari. Yang berkaitan dengan ibadah. Beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah kepada yang lain. Memintalah kepada Allah, jangan minta pada yang lain. Ada di awal surat At-Tanzil. من يكتب؟ من يقرأ؟ نعم نعم من يكتب؟ أنت اقرأ.
Itu juga sama rububiyah. Yudabbirul amr, mengatur alam semesta. Jayyid. Hah? Surat apa itu? Zumar bukan tanzil kitab saja dah. Tanzil kitab banyak. Ya. Baik. Ada lagi? Labas. Sepertinya bukan tanzil kitab sajdah berarti. Tidak kalian dapat ya? Di sajdah. Di awal-awal. Baik. Awal surat Yunus. Awal surat Yunus bagian siapa sekarang? Anta. Apa itu? Tanzilul kitab. Yang pertama tadi itu yang sekarang yang Yunus. Bukan surat Yunus? Al-Mu'min. Berbeda cetakan. Baik. Iqra. Surat Al-Mu'min tidak apa-apa. Nah. Iqra. Iqra ma wajadta. Iqra ma katabtaha. Tulis apa yang kau tulis. Baca apa yang kau tulis. Yallah. Waktunya sempit. Iqra. Terus. Jayyid. Nah. Fata'ala Allah malikul haq. Kemudian la ilaha illallah. Ini uluhiyah. Artinya tidak ada berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa wasfiha, di tengahnya Anta. Jayyid. Barakallahu fiik. Di mana syahid dalam ayat itu? Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Kalimat fad'uuhu, berdoalah kepadanya dengan ikhlas. Tauhid apa ini? Tauhid fi talabi wal qasad, dalam berdoa dan dalam menunjukkan sesuatu. Suatu ibadah maksudnya. Fad'uuhu, beribadalah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Wa akhiruha, di akhirnya juga ada. Anta, berarti surat Mu'min ya. Pinjam kolam. Kenapa surat Yunus? Hah? Iya, tapi mereka dapatkan ayat-ayatnya. Kalau surat ayat ada juga surat Yunus, bagus. Nah, labas. Biasanya kalau demikian bukan diganti, tetapi ditulis dengan istilah kha, kemudian titik 2 al-mu'min. Apa maknanya kha? Nuskhah. Artinya fi nuskhatin, dalam naskah lain, dalam cetakan lain, surat al-mu'min. Begitu aja. Tidak kita tarjih mana yang benar kecuali setelah terbukti dengan ayat-ayatnya. Baik, wa akhiruha. Nah, wajadta? Ada juga. Iqra bisautin murtafi', bisautin jahuri, dengan suara yang keras ya, biar kedengaran. Jayyid. Qul inni nuhitu an a'buda. Katakan bahwa aku dilarang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apa ini? Sama, tauhid fi talabi wal qasad, atau istilah lainnya tauhidil iradi at-talabi. Wa awal surat Al-A'raf. Nah, anta. Wa akhiriha. Surat Al-A'raf di awalnya. Ada? Aid, ulangi sekali lagi. Diulangi. Ittabi'u. Ada yang lain? Bisa sih dikatakan itu ke sana, tapi tidak langsung berbicara tentang ibadah. Barangkali di awal surat Al-A'raf ada yang masalah ibadah. Nah, mantah. Ada awal surat Al-A'raf. Itu juga. Tafad surah. Khalas. Hal hunaka ayah
fi du'a aw fil ibadah. Surat yang berbicara tentang beribadah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Berdoalah pada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Itu inti tauhid at-talabi al-iradi. Itu intinya. Wa illa falladhi qara'taha aidan sahih. Bisa dikatakan bahwa itu juga tauhid iradi, karena perintahnya ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang diturunkan pada kalian. Itu juga sama ibadah. Wa akhiruha, akhirnya Jayyid. Wad'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlah surat Al-An'am. Dimaafkan ya. Sejumlah surat Al-An'am banyak. Dapat kalian surat Al-An'am? Anta. Baik. Wa ghalib surah Al-Qur'an. Anam. Aina wasal al-qira'ah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Wa akhbara an kulli nabiyyin. Sampai situ. Ila qawlihi. Aina wasalna? Qala Syekhul Islam, lam naqra'aha. Baik. Sampai mana ucapan Syekhul Islam? Naam, wa dzalika yatadamman. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa tauhid yang dibawa oleh para rasul sesungguhnya hanya saja mengandung tauhidul ilahiyah, uluhiyah. Tauhid yang terkandung dalamnya perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak pada yang lain. Itu inti dari tauhid. Bi an yashhada an la ilaha illahu, dengan mempersaksikan bahwa tidak ilah kecuali Dia. La ya'budu illa iyyah, tidak beribadah kecuali kepadanya. Wa la yatawakkal illa alaih, tidak bertawakal kecuali kepadanya. Wa la yuwali illa lahu, tidak berwala kecuali di jalannya. Wala yu'adi, tidak memusuhi kecuali di jalan Allah. Wala ya'mal illa li ajlih, dan tidak beramal kecuali karenanya. Ini tauhid uluhiyah. Wa dzalika yatadamman, tauhid uluhiyah itu terkandung di dalamnya isbat ma asbatahu li nafsihi, terkandung penetapan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Dari nama-nama yang bagus, Asmaul Husna, wasifat al-ula, dan sifat-sifat yang tinggi, sebagaimana Allah katakan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang satu. Tauhid apa ini? Uluhiyah. La ilaha illahu, tidak ilah kecuali Dia. Huwar rahmanur rahim, dan Allah Maha Rahmanur Rahim. Terkandung dalamnya asma dan sifat. Harus mengimani bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha memiliki rahmat. La tattakhidhu ilahain itsnain, innama huwa ilahun wahid, fa iyaya farhabun. Jangan kalian ambil dua ilah. Jangan kalian sembah dua ilah. Innama huwa ilahun wahid, sesungguhnya Dia ilah yang satu. Maka hendaklah kalian takut kepadaku. Fa iyaya farhabun. Hendaklah kepadaku kalian takut. Ini juga tauhid uluhiyah. Atau ayat lain dalam surat Al-Mu'minun, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang menyeru bersama Allah Tuhan yang lain yang tidak ada baginya bukti-bukti, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya di sisi Rabb-Nya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya enggak akan falah orang-orang kafir, enggak akan berbahagia, enggak akan berjaya. Wa qala ta'ala wasu'ila man was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Was'al man arsalna, silakan tanya kepada siapa yang kami utus dari sebelum engkau, dari rasul-rasul kami, dari rasul-rasul kami.
Aja'alna min dunir rahman alihatan yu'badun, apakah kami pernah menjadikan selain Allah yang Maha Rahman ada alihatan yu'badun? Apakah pernah menjadikan ilah-ilah yang diibadahi selain Allah? Tentunya ini pertanyaan ingkari. Maknanya tidak ada. Wa akhbara an anbiya, an kulli nabiyyin minal anbiya, dan juga dikhabarkan setiap nabi atau dikhabarkan oleh setiap nabi dari para anbiya. Dikhabarkan oleh setiap nabi dari para anbiya. Annahum da'un nasa ila ibadatillahi wahdah. Bahwa mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja, tidak pada yang lain. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana Allah kabarkan tentang para nabi, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Kata Allah, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik. Fi Ibrahim walladzina ma'ah. Pada Ibrahim dan yang bersamanya. Manhum? Siapa yang bersamanya? Dalam tafsir, hampir semua tafsir menyebutkan bahwa alladzina ma'ahu adalah para anbiya, para nabi yang bersamanya. Kenapa dikatakan dengan ma'ahu, bersamanya, padahal zamannya berbeda-beda? Yani ma'ahu fi dinin wahid, bersamanya dalam satu agama. Ma'ahu fi din. Kalau dikatakan para rasul ikhfatun li'allat. Apa maknanya? Para nabi itu saudara sebapak. Saudara sebapak beda-beda ibu. Artinya syariatnya mungkin berbeda-beda, tetapi intinya sama. Beribadahnya kepada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain. Qala, dikatakan, walladzina ma'ah. Telah ada teladan bagi kalian yang baik pada diri Ibrahim dan yang bersamanya dari para nabi. Kenapa kok para ulama, para ahli tafsir menafsirkan walladzina ma'ahu adalah para nabi? Dan ma'ahu berarti bersamanya dalam agama. Karena Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki pengikut. Tidak memiliki pengikut. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka yang bersamanya tidak ada. Baik, sampai beliau berdoa meminta diberi oleh Allah Ta'ala anak. Baru kemudian lahirnya anaknya. Maka yang meneruskan dakwahnya anaknya Ismail dan Ishaq. Alaihimus salatu wassalam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka, para anbiya. Idh qalu liqaumihim. Ini qarinah berikutnya. Ketika berkata kepada kaum-kaum mereka. Berarti yang walladzina ma'ahu adalah para nabi. Karena berkata kepada kaumnya masing-masing. Sebab kalau walladzina ma'ahu adalah pengikutnya Ibrahim, kaumihim siapa? Yang mereka-mereka sendiri kan akhirnya. Mafhum? Ini qarinah yang berikutnya. Maka dikatakan id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata pada kaumnya masing-masing, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, dari apa yang kalian ibadahi, min dunillah, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, kami ingkari kalian dan tampak antara kami dengan kalian permusuhan, kebencian, abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Berarti ayat ini menceritakan bahwa para anbiya berdakwah dengan dakwah yang sama, yaitu berdakwah dengan tauhid la ilaha illallah. Dan menegakkan al-wala wal bara di atas la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka itu adalah saudara kita. Sedangkan siapa yang kufur atau syirik, yang menentang la ilaha illallah, maka kami musuh kalian. Kami benci kalian. Bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman pada Allah saja.
Wa qala 'anil musyrikin. Dan juga Allah kabarkan tentang musyrikin. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka ketika dikatakan pada mereka la ilaha illallah, tidak berhak diibadahi kecuali Allah, yastakbirun. Yastakbirun artinya sombong. Dan terkandung di dalam kesombongan adalah penolakan. Dan biasanya kalau penolakan dipanjangkan kafnya. Kabaro, yukabiru, orangnya disebut mukabiran. Apa maknanya? Menolak dengan sombong. Terkandung mana penolakan, terkandung mana sombong. Yastakbirun walaupun hanya bermakna sombong, tetapi terkandung di dalam kesombongan adalah penolakan. Apa sih sombong? Definisinya disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih bahwa sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu kesombongan. Ya Rasulullah, aku suka dengan sendal yang bagus, dengan baju yang bagus. Apakah itu bukan sombong? Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbu kulla jamal. Sesungguhnya Allah indah dan suka keindahan. Al-kibr, adapun yang namanya sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong, menolak, menentang. Wa yaqulun, dan mereka berkata, a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami harus meninggalkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami untuk seorang penyair yang majnun, kata mereka. Lihat, penolakannya ada, ghamtun nasnya pun ada. Meremehkan Rasulullah, mengejeknya dengan syairin majnun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi syahid yang menjadi syahid dalam pembahasan kita adalah tentang la ilaha illallah. Ternyata makna la ilaha illallah adalah harus meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan beribadah hanya kepada Allah saja. Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrikin paham betul. Orang musyrikin padahal paham bahwa makna la ilaha illallah artinya mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Buktinya ayat ini Allah katakan, mereka orang musyrikin itu kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka langsung menolak dengan sombong dan menyatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Berarti mereka paham bahwa la ilaha illallah terkandung di dalamnya perintah untuk ibadah hanya kepada Allah, dan terkandung larangan di dalamnya untuk meninggalkan seluruh sesembahan-sembahan lain, Tuhan-Tuhan lain. Karena mereka paham, mereka menolak. Mereka menolak dengan paham. Menolak karena mereka paham betul bahwa ini konsekuensinya harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhan kita, kata mereka. A inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita karena syairin majnun, kata mereka. Baik, berarti ini makna la ilaha illallah dengan jelas. Makna la ilaha illallah adalah beribadahlah pada Allah dan tinggalkan Tuhan-Tuhan lain, tinggalkan sembahan-sembahan lain, karena tidak ada yang berhak diibadahi dan tidak ada yang dikatakan ilah hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa laysal muradu bit tauhid. Masih ucapan Syekhul Islam. Dan tidaklah yang dimaukan dengan tauhid adalah tauhid mujarrad tauhid rububiyah. Tidaklah yang dimaukan dengan tauhid hanya tauhid rububiyah saja. Ya, dia meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, titik. Ya. Tidak cuma itu. Ya. Bukan mujarrad tauhid rububiyah wa huwa i'tiqad anna Allah wahdahu khalaqal alam. Yaitu keyakinan bahwa Allah saja satu-satunya yang menciptakan alam. Kama yadhunnu dzalika man yadhunnuhu min ahli kalami wa tasawuf, sebagaimana dianggap oleh mereka-mereka yang menganggapnya, dikira oleh orang-orang yang mengira dari kalangan ahlul kalam wa tasawuf. Ahlul kalam dan tasawuf kalau berbicara tauhid hanya tauhid rububiyah. Buka buku Kitabut Tauhid punyanya mereka, punya haula ahlul kalam atau tasawuf atau yang mirip dengan mereka
seperti Madrasah Islahiyah, grupnya Muhammad Abduh. Coba lihat, ada kitab tauhid ditulis oleh Muhammad Abduh, udah terjemahkan lagi bahasa Indonesia. Judul kitab tauhid, lihat isinya. Isinya berbicara tentang hakikat keberadaan Allah. Bukan bicara beribadalah pada Allah, jangan beribadah pada yang bukan itu. Yang dibahas hakikat keberadaan Allah. Bahkan ada kalimat hakikat ada. Apa itu ada? Dibahas. Ada itu adalah ada sebelum kalimat ada itu ada. Filsafat isinya. Bolak-balik kata, kalimat-kalimat segala macam. Bukti-bukti keberadaan Allah. Alam semesta ini menunjukkan keberadaan Allah. Ini bukti-bukti keberadaan Allah. Apakah itu intinya tauhid? Kalaupun itu tepat, kalaupun itu benar, membuktikan bahwa Allah ada dan Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Memiliki dan Allah Maha Mengatur alam, itu baru tauhid rububiyah. Padahal intinya lebih dari itu. Tauhid adalah beribadalah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Berdoalah pada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Memintalah kepada Allah, jangan meminta pada yang lain. Ini yang dilalaikan oleh mereka ahlul kalam wat tasawuf. Sufi ada dua macam. Ada dua jenis, ada sufiyatul kalam, ada sufiyatul hadis. Sufiyatul hadis kesesatannya hanya meremehkan masalah hadis, semua hadis dipakai. Yang sahih dipakai, yang hasan dipakai, yang dhaif dipakai, yang maudhu' dipakai. Semua hadis dipakai oleh mereka. Dan mereka menyatakan sahih, dhaif juga hadis. Dhaif juga hadis, kamu jangan begitu, jangan boleh meremehkan hadis, enggak boleh mengejek hadis dan seterusnya. Sehingga buku-buku mereka sufiyatul hadis biasanya diriwayatkan hadis-hadis. Jangan kaget kalau sufi yang jenis ini kitabnya Masya Allah seperti kitab hadis, tapi sayang tidak selektif, semua dimasukkan. Seperti Tawud Mekah, tokohnya sufi yang ada di sana, punya kitab, judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah, pemahaman yang harus dibenarkan. Kalau kalian baca kitabnya seperti kitabnya para ulama ahlul hadis, qala hadis, haddatsana, qala hadis. Tapi isinya hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Kalaupun ada hadis sahih, ditafsirkan dengan makna yang salah oleh mereka. Seperti tentang Rasulullah SAW itu wafahimnya yajib an tusahhah, berbicara tentang memuliakan Rasulullah SAW dengan meminum air liurnya, dengan berebut sisa wudhunya, dengan mengambil rambutnya. Dan kemudian oleh dia, ini masih benar, kemudian riwayat-riwayat yang sahih ini dipakai oleh mereka untuk kias, oleh penulis. Maka kita pun boleh bertabarruk dengan orang soleh dan orang yang berilmu, sebagaimana para sahabat bertabarruk pada Nabi SAW. Maka mereka rebutan air liurnya kiainya, rebutan sisa wudhunya, dengan riwayat-riwayat sifatul hadis. Maka itu bukan yang dimaksud. Walaupun mereka sama berkata seperti itu, tetapi yang lebih jelas kalau kita lihat sufiyatul kalam. Sufiyatul kalam tokohnya adalah Ibnu Arabi. Bahkan dikafirkan oleh para ulama orang ini. Yang berbicara tentang Allah tapi dari sisi rububiyah salah lagi. Sudah berbicaranya sempit, tauhid itu hanya rububiyah saja. Setelah itu mereka na'udzubillah terjatuh ke dalam berbagai macam kesesatan-kesesatan, termasuk di dalamnya wahdatul wujud. Bahwa alam semesta ini adalah Allah. Mana saja kita menghadap itu Allah, kata Ibnu Arabi. Bicaranya ikhwan fillah azakumullah tidak bicara beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain, tidak. Tapi berbicara tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah. Allah penguasa, Allah pemilik, Allah begini. Sampai menyatakan keberadaan Allah juga, tapi secara ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Akhirnya dhallu wa awallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Wa yadhunnu haula'i annahum idza asbatu dzalika bid-dalil faqad asbatu ghayat at-tauhid. Mereka menganggap kalau mereka sudah menyampaikan, menetapkan dalil-dalilnya, ini bukti-buktinya bahwa Allah pencipta, bahwa Allah penguasa, bahwa Allah pemilik alam semesta,
bahwa Allah Maha menciptakan, faqad azbatu ghayat at-tauhid. Mereka mengira bahwa mereka sudah menunaikan setinggi-tinggi tauhid. Silahkan kalian lihat bukunya Jamaat Tabligh. Apakah bicara tentang tauhid uluhiyah? Tidak. Mereka kaum sufi. Bicaranya tentang rububiyah saja. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Kita yakini kebesaran Allah di hati kita. Kita yakini ketinggian Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah di hati kita. Ya, salah satunya tauhid memang itu. Tetapi inti dari tauhid adalah uluhiyah. Kenapa tidak berkata, beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Berdoalah pada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Jangan berdoa pada kuburan-kuburan. Tidak dibahas. Bahkan mereka sendiri terjerumus dalam bentuk-bentuk kesyirikan kubur. Karena mereka mendatangi kuburan Ilyas, ya, pimpinan mereka di Pakistan sana atau di Bangladesh, wallahu alam, untuk tabarruk di kuburannya. Kembali kepada kita. Mereka mengira kalau membahas rububiyah berarti sudah menunaikan ibadah, menunaikan tauhid dengan setinggi-tinggi tauhid. Wa annahum idza syahidu hadza wa fanau fi faqad fanau fi ghayati tauhid. Mereka kalau sudah mempersaksikan tauhid ini, tauhid rububiyah, wa fanau fi, dan mereka berkreasi, yang membuat karya-karya. Faqad fanau fi ghayati tauhid. Mereka mengira bahwa mereka sudah memiliki karya-karya tauhid. Apakah tulisan-tulisan, pembahasan-pembahasan. Mereka mengira mereka sudah menulis tentang tauhid. Ambil dari buku-buku mereka, kitab-kitab tauhid mereka. Semuanya. Dari kaum sufi, sufiatul kalam atau sufiatul hadis, apalagi ahlul kalam, ahlul filsafat, silakan lihat pembahasan tauhid. Walaupun judulnya Tabut Tauhid. Maka la taghtarru bihim. Jangan tertipu dengan istilah mereka tauhid. Oh, mereka juga mementingkan tauhid, hati-hati. Mereka mementingkan tauhid. Tauhid apa? Tauhid yang sempit, hanya masalah rububiyah saja. Bahkan pondok mereka di Jawa Timur sana namanya Darut Tauhid. Namanya Darut Tauhid. Tapi mengajarkan santrinya setiap hari tertentu untuk tawaf mengelilingi pendiri pondoknya, Habib. Namanya Darut Tauhid. Maka beberapa kaum muslimin menjulukinya itu bukan Darut Tauhid, Darut Syirik. Bukan Darut Tauhid. Kenapa mereka menamakan Darut Tauhid? Karena mereka mengira tauhid itu adalah saya meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta, tidak yang lain. Saya akan bertauhid. Saya tidak mengakui ada Tuhan lain yang menciptakan alam semesta kecuali Allah. Saya tidak mengatakan kuburan ini menciptakan alam semesta. Saya tidak mengatakan kuburan ini adalah pemilik alam semesta. Tidak. Kita hanya menjadikan dia perantara kepada Allah. Ya sama, barakallahu fiikum, sama dengan apa dikatakan musyrikin jahiliyah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, hanya mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan mereka perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Persis, 100%, 100% sama. Maka ikhwan fillah azakumullah, mereka kalau berbicara tauhid hanya tauhid rububiyah fahasab. Hanya tauhid rububiyah saja. Fa innar rajul law aqarra bima yastahiquhu Rabb ta'ala min as-sifat. Karena sungguhnya seseorang kalau menetapkan apa yang merupakan hak Allah dari sifat-sifatnya, wa nazzahu an kulli ma yatanazzah anhu, dan mensucikan Allah dari segala apa yang tidak pantas bagi Allah, wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli syai', dan menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu, lam yakun muwahhidan, itu pun masih belum dikatakan bertauhid. Perhatikan ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Seseorang kalau menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya, Allah maha tinggi, maha mulia, maha kaya, maha, sebutkan sifat-sifatnya semua, kami beriman. Wa nazzahu an kulli ma siwa, dan mensucikan Allah, maha suci Allah dari sifat-sifat yang jelek, maha suci Allah dari perkara-perkara yang tidak pantas baginya. Wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli syai', dan menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Masih belum dikatakan bertauhid hingga dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Belum dikatakan tauhid,
belum dikatakan bertauhid sampai mengimani bahwa Allah lah yang berhak diibadahi. Allah memiliki sifat ini, dia yakin semuanya, kami beriman, kami percaya. Terus, cuma sampai situ. Ibadahnya bagaimana? Kepada siapa? Ya kalau ibadah kita bisa langsung, bisa melalui berhala Lata, berhala Uzza, berhala Manat, ya masih musyrik. Musyrikin jahiliyah, khususnya jahiliyatul Arab. Mereka mengenali Allah dengan sifat-sifatnya. Allah Maha Besar, Allah Maha Pencipta, kenal mereka. Bahkan Qus bin Sa'idah dalam pidatonya sebelum Islam sudah membiasakan untuk memuji Allah sebelum bicara. Ini kebiasaan baik di masa-masa mereka, tapi masih rububiyah. Ketika beribadah tetap kepada berhala. Bahkan termasuk yang ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditakrir artinya ditetapkan sebagai sunnah. Apa yang pernah dikerjakan atau pernah diucapkan oleh khutbah mereka, khatib mereka, yaitu ketika menyatakan dengan puji-pujian pada alam semesta. Man 'ashamat wa man matafat wa kullu ma huwa atin at. Lailun daj, wa naharun saj, wa nujumun datu abraj. Sampai pada kalimat ini semua membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah al-ba'rah? Al-ba'rah itu kotoran apa? Unta. Yadullu 'ala al-ba'ir. Bukankah ba'rah yadullu 'ala al-ba'ir? Demikian pula alam semesta ini yadullu 'ala al-latif al-khabir. Sampai pada kalimat amma ba'du. Baru dibahas. Tetapi Rasulullah SAW menyempurnakannya. Tidak seperti itu kalimatnya, tapi kalimatnya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai pada kalimat amma ba'du. Setelah ditakrir oleh Nabi, maka kita bukan mengikuti tokoh khatibnya jahiliyah, tetapi kita mengikuti Rasulullah SAW, yaitu memuji dulu dan memisahkan dengan inti pembicaraan dengan amma ba'du. Berarti mereka kenal Allah, kenal. Mau memboikot Nabi, surat perjanjiannya pakai bismillah. Musyrikin. Padahal bismikallahum tulisannya. Bismikallahum, dengan ini kita memboikot. Jangan berdagang dengan mereka, jangan berhubungan dengan mereka, jangan mengajak bicara mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Kembali kepada kitab. Allah rahimahullah. Fayuqirru bi anna Allah wahdahu wal ilah al-mustahiq lil ibadah. Maka belum dikatakan bertauhid sampai menetapkan bahwa Allah sendirinya adalah ilah yang berhak untuk diibadahi. Wa yaltazim bi ibadatillahi wahdah, dan berpegang dengan ibadah kepada Allah saja. La syarikalah, tidak sekutu baginya. Wal ilahu huwal ma'luhul ma'bud, dan yang namanya ilah adalah yang diibadahi atau yang dipertuhankan. Alladzi yastahiqul ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Berarti kalimat la ilaha illallah apa maknanya? Kalau ilah maknanya ma'bud, berarti makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa laisa huwal ilah bimakna al-qadir 'alal khalq, bukanlah ilah bermakna yang mampu, yang maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Bukan itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah, sudah bertauhid? Sudah mengucapkan la ilaha illallah? Belum. Aku bersaksi bahwa enggak ada yang memiliki alam semesta kecuali Allah, sudah masuk Islam? Belum. Belum masuk Islam. Kenapa belum masuk Islam? Karena dia belum mengikrarkan bahwa ibadah hanya untuk Allah SWT. Kalau itu, kalimat seperti itu, Yahudi dan Nasrani sudah mengucapkannya. Masih mengucapkannya sampai hari ini. Tanyakan pada Nasrani, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Tuhan Allah. Iya kan? Mereka tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa untuk menakdirkan segala sesuatu adalah Allah SWT. Apakah dia Muslim? Belum. Belum masuk Islam. Itu bukan tauhid yang dimaksud, bukan tauhid yang diminta. Tauhid yang diminta adalah kalau kalian tahu bahwa Allah pencipta langit dan bumi, maka beribadahlah kepada Allah saja
jangan beribadah pada yang lain. Hendaklah kita menyembah Allah saja, jangan menyembah Isa ibn Maryam alaihissalam, jangan menyembah Uzair, jangan menganggap mereka anak-anak Tuhan. Berarti makna la ilaha illallah bukan la qadira alal khalqi illallah, bukan. Fa idza fassara al-mufassir al-ilah bima'na al-qadir ala al-ikhtira', kalau ditafsirkan oleh seorang mufassir bahwa ilah itu artinya yang berkuasa untuk berbuat apapun, yang maha berkuasa untuk menciptakan apapun, wa taqada anna hadha huwa akhass wasfal ilah, dan menganggap bahwa itu adalah yang khusus dari makna ilah, wa ja'ala itsbata hadha huwa al-ghayah fi tauhid, dan menganggap bahwa penetapan sifat itu sebagai puncaknya tauhid, kama yaf'alu dzalika man yaf'aluh, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang yang melakukannya, min mutakallimatis sifatiyah, dari mereka-mereka ahli kalam seperti Asy'ariyah wal Kullabiyah, seperti Asy'ariyah dan Kullabiyah. Wa huwa alladhi yaqulunahu an Abi Al-Hasan wa atba'ih, yaitu apa yang diucapkan oleh Abul Hasan. Man? Abul Hasan Al-Asy'ari, ya Asy'ariyah. Wa atba'ih, dan pengikutnya. Berarti lam ya'rif haqiqat at-tauhid. Perhatikan kalimatnya. Disebutkan di awal dengan kalimat faida fassara. Kalau ada yang menafsirkan ilah itu yang maha berkuasa untuk berbuat apapun, dan menganggap itu sebagai makna khusus dari la ilaha illallah atau makna khusus dari ilah, dan menganggap bahwa menetapkannya sebagai penetapan tauhid sebagaimana dilakukan oleh mutakallimah ahli kalam dari kalangan Asy'ariyah ataupun dari kalangan Kullabiyah yang dinukil dari Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikut-pengikutnya, berarti mereka tidak ngerti apa itu hakikat tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang dibawa oleh Rasulullah SAW khususnya, alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu, yang Allah utus rasulnya membawanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti mereka enggak kenal. Fa inna musyrikil Arab kanu muqirrina, karena musyrikin Arab jahiliyah mereka sudah menetapkan bi annallaha khaliqu kulli syai'. Musyrikin jahiliyah sudah menetapkan, sudah meyakini bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Wa kanu ma'ahada musyrikin, tapi mereka bersama dengan itu tetap musyrikin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Berarti mereka tahu. Apakah sudah masuk Islam? Belum. Mereka masih musyrikin. Kenapa? Karena masih beribadah pada berhala, masih berdoa pada berhala, masih meminta pada selain Allah SWT. Wa kanu ma'ahada musyrikin. Wa qala ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kecuali selalu diiringi, selalu bersama kesyirikan. Wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka musyrikin. Alhamdulillah. Setelah dijelaskan oleh para ulama, baru kita paham. Ternyata ayat ini maknanya ke sana. Kalau nggak ada ucapan ulama yang seperti ini, mungkin kita bingung. Tidaklah mereka beriman kecuali musyrik. Tidaklah mereka beriman kecuali musyrik. Bagaimana itu? Bertentangan. Tidaklah mereka beriman kebanyakan mereka kecuali mereka musyrikin. Beriman tapi musyrik. Kayak apa itu? Ternyata alhamdulillah setelah dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwa tidaklah mereka beriman dengan rububiyah, meyakini Allah penciptanya, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang berkuasa, tetapi bersama dengan itu mereka masih musyrikin. Itu maknanya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kecuali selalu dalam keadaan musyrikin. Tidaklah mereka percaya pada Allah, bahwa Allah memiliki sifat rububiyah, kecuali mereka masih tetap menyembah selain Allah. Masih tetap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ta'ifatu minas salaf, berkata sekelompok dari salaf, kalau kau tanyakan, tas'aluhum, man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fa yaquluna Allah. Bahwa mereka akan menjawab Allah. Wa hum ma'a hadza ya'buduna ghairah. Ini ta'ifatu minas salaf menafsirkan.
Seperti itu. Bahwa makna ayat tadi adalah, kalau kau tanyakan mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Punya kepercayaan masalah itu. Tapi bersama dengan itu, mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan musyrikin jahiliyah. Kenal Allah secara rububiyah, tapi mereka masih musyrikin. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Baik, bilahun.